Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberi ilmu pengetahuan agar mampu berpikir cerdas. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Tamil yang berjudul Cobra. Film ini request dari Linda Santi yang dibintangi aktor Kollywood bernama Vikram dan disutradarai oleh Ajay Ganamuthu. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Mati adalah seorang dosen matematika yang jenius, Aslan adalah anggota Interpol, Rishi adalah mafia sekaligus pengusaha yang kaya raya. Suatu hari di Chennai, Tamil Nadu, India, seorang bocil bernama Mati tinggal di panti asuhan. Mati dikenal jenius dan ahli matematika. Selain jenius, Mati juga dikenal pemberani. Mati berani melakukan apapun karena ia tahu perhitungan matematikanya. Hal itu membuat Mati tidak pernah gagal dalam melakukan sesuatu. Malam hari, Mati mengikuti seorang jurnalis senior dari perusahaan surat kabar Hindustan Today yang bernama Nelai. Mati berhasil memecahkan teka-teki kolom Sudoku yang Nelai tidak bisa selesaikan. Sejak itu, Nelai kagum dengan Mati dan mengangkat Mati sebagai anak buahnya. Nelai sangat menyayangi Mati seperti anaknya sendiri. Mati banyak melakukan pekerjaan kotor untuk Nelai. Nelai memerintahkan Mati untuk membunuh seorang politikus. Dengan kejeniusannya, Mati membuat rencana kecelakaan menggunakan rumus matematika. Karena idenya itu, sebuah truk berhasil menabrak mobil politikus hingga tewas. Mati mendapatkan uang banyak dari Nelai. Uang itu Mati pergunakan untuk membeli makanan-makanan yang sehat. Makanan-makanan itu Mati berikan kepada teman-temannya yang berada di panti. Nelai kagum dengan kebaikan hati Mati. Ketika dewasa, Mati bekerja sebagai dosen matematika. Selain itu, Mati juga menjadi guru matematika secara sukarela untuk mengajar matematika bagi anak-anak yang kurang mampu. Sehari-hari, Mati menggunakan kacamata. Beberapa tahun kemudian, Nelai dan Mati tidak pernah bertemu lagi. Namun, mereka berdua tetap bekerja sama dan bertukar informasi melalui teka-teki Sudoku yang ada di koran. Mati mempunyai penyakit skizofrenia yang membuat Mati berhalusinasi dan berpikir seakan-akan ia mendengar nasihat dari orang-orang terdekatnya seperti guru matematika Mati bernama Ali, paman Mati yang bernama Suresh, dan seorang bocil. Bayangan mereka bertiga selalu ada di pikiran Mati. Nelai memerintahkan Mati untuk melakukan pekerjaan lebih besar, yakni membunuh orang-orang penting di luar negeri. Lagi-lagi, dengan kejeniusannya dalam matematika, Mati menyamar menggunakan topeng dan berhasil membunuh seorang wali kota di Prancis. Terlihat di India, masyarakat berdemo agar pemerintah segera menutup pabrik seorang pengusaha bernama Rishi karena limbah pabrik Rishi mengandung racun yang membuat banyak warga sekitar meninggal dunia. Namun Rishi tidak peduli dengan protes masyarakat. Perdana Menteri dengan tegas mendesak agar Rishi segera menutup pabriknya. Lagi-lagi, Rishi tidak peduli dengan desakan Perdana Menteri. Rishi menyuruh pamannya yang bernama Nawab agar segera melenyapkan Perdana Menteri. Nawab ditemani supirnya yang bernama Yadav memanggil Nelai dan menyuruh Nelai untuk membunuh Perdana Menteri. Seperti biasa, Nelai akan memberikan tugas ini kepada Mati. Berkat kejeniusannya dalam matematika, Mati berhasil membunuh Perdana Menteri India. Beberapa tahun kemudian, Rishi menyuruh Nawab untuk membunuh musuh Rishi selanjutnya, yakni Pangeran Scotland. Nawab memanggil Nelai untuk membicarakan hal ini. Nawab dan Nelai bertemu secara rahasia di tempat spa. Namun, pembicaraan mereka berdua disadap oleh seorang hacker. Belum diketahui siapa hacker itu. Setelah menerima uang dari Nawab, Nelai memberikan tugas itu kepada Mati. Sang hacker membocorkan rencana pembunuhan itu ke kantor Interpol pusat yang berada di Prancis. Terlihat sang hacker membuat video menggunakan sosok Joker yang sedang terbang dengan bendera Scotland dan mengatakan "Save the Prince". Salah satu anggota Interpol bernama Aslan tidak tahu apa maksud hacker itu. Namun Aslan tetap memberitahu kepolisian Scotland untuk berhati-hati dan menjaga Pangeran Scotland. Kepolisian Scotland menerima saran Aslan dan menjaga acara pernikahan Pangeran Scotland yang akan diadakan dalam waktu dekat dengan lebih ketat. Mati langsung berangkat ke Scotland dan menyusun rencana pembunuhan Pangeran Scotland. Mati menyamar menjadi seorang tukang dan meletakkan cairan khusus di lampu hias gereja.
Setelah itu, Mati menyamar sebagai supir pendeta bernama Agus dan mengajak pendeta Agus jalan-jalan. Mati lalu menculik pendeta Agus dan berdandan mirip seperti pendeta Agus. Beberapa hari kemudian, acara pernikahan Pangeran Scotland dimulai. Kepolisian Scotland yakin acara itu akan berjalan dengan lancar. Terlihat Pangeran Scotland dan mempelai wanita tersenyum bahagia. Mati yang menyamar sebagai pendeta Agus berceramah di depan gereja. Acara itu disiarkan secara langsung di beberapa negara di Eropa. Salah satu pendeta di Swedia yang merupakan sahabat dekat pendeta Agus mengatakan yang berceramah itu bukan pendeta Agus. Pendeta itu adalah orang lain, artinya Pangeran Scotland sedang dalam bahaya. Pendeta Swedia itu langsung melaporkan hal ini kepada kepolisian Scotland. Terlihat Mati mengajak para jemaat untuk menyanyikan sebuah lagu. Mati membimbing para jemaat agar mereka bernyanyi lebih kencang. Mati mengecek di tangannya tentang perhitungan getaran nada yang dihasilkan para jemaat di gereja. Mati membimbing paduan suara gereja agar menaikkan nada suara mereka lebih tinggi. Setelah getaran nada yang dihasilkan mencapai 120 dB, Mati memencet tombol yang meledakkan salah satu lampu hias gereja. Setelah meledak, cairan khusus itu membuat lampu hias menjadi beku. Di saat yang bersamaan, Aslan melihat acara pernikahan sang pangeran dari kantor Interpol. Setelah sang pangeran memakaikan cincin kepada mempelai wanita, Mati langsung menusukkan jarum cairan sianida ke leher sang pangeran hingga tewas. Lampu hias itu lalu jatuh ke lantai dan membuat lubang yang menembus saluran air. Semua orang lari ketakutan. Mati kabur melarikan diri ke saluran air. Seluruh kepolisian Scotland datang dan mengejar Mati. Namun upaya mereka gagal. Dengan cepat, Mati menyamar sebagai penyanyi reggae dan naik kereta. Mati berhasil kabur melarikan diri. Kepolisian Scotland menemukan pendeta Agus yang asli. Besok pagi, berita ini menjadi perbincangan di berbagai elemen masyarakat, khususnya para mahasiswa jurusan kriminologi di University of Massachusetts. Mereka menganalisa pembunuhan Pangeran Scotland dari sisi jatuhnya lampu hias di gereja. Rektor University of Massachusetts memanggil Aslan untuk memberitahu sesuatu. Sang rektor memberi buku tesis seorang mahasiswi jurusan matematika University of Madras di Tamil Nadu, India. Tesis itu dikerjakan oleh Profesor Fana dan muridnya yang bernama Judy. Tesis itu menjelaskan teori matematika yang berjudul Cobra. Teori itu bisa digunakan untuk membunuh. Aslan langsung terbang ke kota Chennai, Tamil Nadu, India untuk menemui Profesor Fana dan Judy. Terlihat Mati sedang bersiap-siap berangkat ke kampus untuk mengajar. Profesor Fana yang merupakan profesor muda di kampus lain selalu membuntuti Mati dari belakang agar Fana bisa berangkat bersama Mati. Profesor Fana sangat tergila-gila terhadap Mati, namun Mati belum mau menerima cinta Fana karena Mati tidak mau Fana dalam bahaya jika masuk ke dalam kehidupannya. Dalam hati Mati, Mati juga sangat mencintai Fana. Fana belum tahu bahwa Mati mempunyai dua kehidupan. Di satu sisi, Mati adalah dosen matematika yang jenius, dan di sisi lain, Mati adalah pembunuh bayaran yang bekerja kepada Nelai. Setibanya di India, Aslan menemui polisi korup bernama Anand. Anand menjelaskan teorinya tentang pembunuhan Perdana Menteri India. Anand mengatakan bahwa Perdana Menteri ditembak menggunakan senjata canggih dari gedung sebelah yang berjarak 2 km. Aslan dan Anand lalu menemui Judy. Judy menjelaskan mengenai teori pembunuhan menggunakan rumus matematika yang ia namakan Cobra. Judy mengatakan analisa yang dikatakan Pak Anand tentang posisi pelaku yang menembak dari jarak 2 km itu tidak masuk akal. Pelaku menembak Perdana Menteri menggunakan rumus matematika yang biasa disebut dengan ricochet effect. Rumus itu memaksimalkan arah dan kecepatan. Bayangkan saja jika sebuah mobil melaju kencang dan menabrak gedung. Mobil itu akan penyet di tempat. Tetapi bayangkan jika sebuah mobil melaju kencang dan menyenggol kereta api yang juga melaju kencang dengan arah yang sama, maka mobil itu akan terpental dan berputar. Mobil itu akan bergerak ke sudut tertentu. Saya yakin pelaku menembak dari dalam gedung dan memanfaatkan kecepatan dan arah kipas angin. Judy lalu kembali pulang. Aslan terus memikirkan teori matematika yang dijelaskan Judy. Aslan dan Anand pergi ke TKP pembunuhan Perdana Menteri untuk membuktikan teori Judy. Aslan melihat posisi Perdana Menteri berdiri dan tembok penghalang yang ada di sisi kiri. Aslan juga melihat kipas angin dan ternyata di kipas itu ada bekas senggolan peluru.
Aslan lalu membayangkan bagaimana pelaku melakukan penembakan itu. Terlihat Mati menyamar sebagai anggota partai dan membawa pistol. Mati menembakkan senjata otomatis dari gedung sebelah ke arah tembok. Setelah itu, Mati menembakkan pistolnya ke arah kipas angin dan membuat peluru itu memantul dan meluncur tepat ke kepala Perdana Menteri. Aslan mulai paham dengan teori judi. Aslan dan Anan lalu mengajak Profesor Fana untuk menemui Judi lagi. Mereka berempat bertemu dan berdiskusi kembali. Judi mengatakan, "Pak Aslan, jika Anda sudah paham dengan apa yang saya katakan, berarti Anda sudah mengetahui clue pertama mengenai pelaku, yakni pelaku pasti adalah orang yang jenius dalam matematika. Saya yakin pelaku juga menggunakan rumus matematika ketika membunuh Pangeran Scotland. Pelaku sudah menghitung getaran nada yang menyebabkan lampu hias jatuh ke bawah, hingga akhirnya pelaku berhasil kabur melarikan diri melalui saluran air." Anan lalu bertanya, "Siapa pelakunya?" Aslan menjawab, "Kemarin ketika aku di Scotland, aku menemukan tanda tangan Pendeta August yang palsu. Dilihat dari ciri tanda tangannya, pelaku adalah orang Tamil Nadu, India." அவன் இந்தியன், ஒரு தமிழன். Aslan memerintahkan Judi untuk bergabung bersama tim investigasi untuk mencari pelaku. Terlihat Nelai menerima tugas baru dari Nawab mengenai pembunuhan berikutnya. Nelai mendapatkan kode berupa huruf yang tersembunyi di kolom sudoku yang ada di koran. Huruf itu adalah HKG LED 4136 P66. Malam hari, Mati melihat kantor surat kabar Hindustan Today yang lampunya berkedip. Mati yakin ada pesan dari Nelai yang harus ia baca. Mati lalu membeli koran Hindustan Today dan mencari kode huruf yang tersembunyi. Akhirnya, Mati menemukan kode huruf itu, yakni HKG LED 4136 P66. Kode itu adalah tanggal lahir seorang Menteri Pertahanan Rusia yang bernama Dmitri. Mati melihat di Google bahwa Dmitri pernah menjalin kerjasama penjualan senjata dengan Rishi. Mati lalu mengirim kode SMS kepada Nelai untuk memastikan bahwa ia sudah menerima kode yang diberikan Nelai. Mati lalu menyusun rencana dan bersiap untuk membunuh Dmitri di Rusia. Mati menyamar sebagai orang Cina dan berkunjung ke Hong Kong sejenak sebelum terbang ke Rusia. Di saat yang bersamaan, sang hacker mengirim informasi kepada Aslan mengenai kode huruf HKG LED 4136 P66. Aslan dan Judi terus memikirkan angka-angka itu. Sedikit demi sedikit, Aslan mengetahui arti huruf-huruf itu. HKG berarti Hong Kong dan LED berarti Saint Petersburg, Rusia. Namun Aslan belum tahu apa maksud angka itu. Tetapi Aslan yakin angka itu adalah petunjuk mengenai target pelaku berikutnya. Aslan langsung berangkat ke Rusia untuk memberitahukan hal ini. Aslan bertanya kepada kepolisian Rusia, apakah ada acara penting yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Kepolisian Rusia menjawab, besok pemerintah akan mengadakan konferensi pertahanan Rusia yang dihadiri langsung oleh Menteri Pertahanan. Di sisi lain, Nawab menemui Nelai dan menegur Nelai karena Interpol mengetahui rencana pembunuhan Dmitri. Nelai mengatakan ia tidak tahu bahwa rencana ini telah bocor. Tapi Nelai yakin eksekutornya yang tidak lain adalah Mati pasti akan menyelesaikan misi ini. Nawab memperingatkan Nelai bahwa Rishi yang merupakan dalang dari semua ini tidak boleh diketahui siapapun. Tiba-tiba video percakapan Nawab dan Nelai dibocorkan oleh sang hacker di kantor kepolisian Rusia. Aslan dan kepolisian Rusia menjadi tahu bahwa ternyata Rishi adalah dalang dari rencana pembunuhan ini. Aslan, Judi, dan kepolisian Rusia terus mendiskusikan hal ini. Judi baru sadar bahwa berdasarkan teori matematika, angka 4136 P66 berarti 17, 11, 1955. Angka itu adalah tanggal lahir Dmitri yang menjadi Menteri Pertahanan Rusia. Kepolisian Rusia juga mengatakan Dmitri pernah berbisnis senjata dengan Rishi, namun di tengah jalan Dmitri menghentikan kerjasama dengan Rishi. Aslan yakin target selanjutnya adalah Dmitri. Terlihat Mati sedang menyiapkan penyamarannya sebagai kameramen yang akan meliput acara konferensi Menteri Pertahanan. Besok pagi, Mati berangkat ke TKP dan meliput acara itu. Aslan bertindak satu langkah di depan dengan menambahkan pengamanan Dmitri berupa kaca anti peluru di atas panggung. Aslan lalu memerintahkan kepolisian Rusia menutup semua akses keluar dan meminta fingerprint setiap orang di acara itu. Mati terkunci dan tidak bisa kemana-mana. Mati panik dan bingung harus bagaimana. Mati mulai berhalusinasi seakan-akan mendapatkan nasihat dari Ali, Suresh, dan si bocil. Akhirnya Mati mendapatkan ide. Mati melihat saluran air. Mati tahu bahwa saluran itu tersambung tepat di bawah panggung Dmitri berdiri.
Tanpa basa-basi, Mati langsung meledakkan saluran itu. Api itu berjalan dan meledakkan saluran air yang berada tepat di bawah panggung Dmitri. Aslan dan kepolisian Rusia kaget dengan ledakan itu. Mereka semua berusaha menyelamatkan Dmitri yang berlari ke saluran air. Mati juga berlari ke sana untuk mengejar Dmitri. Mati lalu meletakkan kameranya di bawah. Mati berhasil menghajar 4 bodyguard Dmitri. Setelah itu, Mati memukul Dmitri dengan besi hingga tewas. Pembunuhan itu disiarkan secara langsung di televisi Rusia melalui kamera Mati. Lagi-lagi, Aslan gagal menangkap Mati yang berhasil kabur melarikan diri. Aslan menemui Rishi untuk menangkap Rishi. Namun, Rishi dengan sombongnya mengatakan Rishi akan membeli Interpol dan membuat Aslan menjadi pegawainya. Aslan marah dan adu mulut dengan Rishi. Aslan lalu kembali pulang. Nawab menemui Rishi dan meminta maaf kepada Rishi atas video pertemuan dirinya dengan Nelai yang disebarkan oleh sang hacker. Rishi tersenyum menanggapi omongan Nawab. Namun tiba-tiba Rishi mengambil senjata dan memerondong Nawab dengan peluru hingga tewas. Rishi tidak tahu siapa Nelai, sang hacker, dan Mati. Rishi memerintahkan seluruh anak buahnya untuk mencari dan membunuh Nelai, sang hacker, dan Mati untuk menghilangkan jejak. Malam hari, Mati terus memikirkan Vanna. Mati merasa bersalah karena terus menolak cinta Vanna. Akhirnya, Mati sadar dan ingin menemui Vanna. Besok pagi, Mati pergi naik bis ke rumah Vanna. Di depan keluarga Vanna, Mati menyatakan cintanya kepada Vanna dan bersedia menikahi Vanna. Beberapa hari kemudian, keluarga Vanna menggelar acara lamaran. Acara itu berlangsung meriah. Vanna tidak berhenti menatap dan memeluk Mati. Judy juga turut hadir di sana. Melihat kebahagiaan sang dosen, Judy ikut merasa senang. Di sisi lain, Aslan masih terus mencari di mana keberadaan Nawab. Aslan juga terus menelusuri pembunuh Dmitri yang tidak lain adalah Mati. Aslan mendapatkan fakta baru bahwa Mati menyelundupkan cairan sianida ke Finlandia melalui handphone. Setelah acara lamaran usai, Vanna mengenalkan Judy kepada Mati. Vanna memberitahu Mati bahwa Judy sedang bergabung dalam tim investigasi Interpol untuk mengusut pembunuhan Dmitri. Mati kaget mendengar hal itu. Mati akan lebih berhati-hati kepada Judy karena Vanna dan Judy tidak tahu siapa Mati sebenarnya. Judy lalu kembali pulang. Mati masuk ke dalam rumah Vanna dan melihat berita di televisi. Televisi sedang memberitakan bahwa Nelai diculik seseorang dan seluruh keluarga Nelai telah dibunuh. Mendengar hal itu, Mati langsung naik mobil dan pergi ke gudang surat kabar Hindustan Today untuk mencari informasi di mana rumah Nelai. Mati mengambil salah satu surat kabar dan mencari alamat email Nelai. Setelah mendapatkan alamat email Nelai, Mati menyalakan komputer dan mencari di mana lokasi markas Nelai. Namun tiba-tiba sang hacker mengecat Mati dan mengirim video Nelai yang sedang disekap oleh sang hacker. Mati kaget melihat hal itu. Mati tidak tahu siapa hacker itu. Hacker itu mengatakan kepada Mati, "Selama ini akulah yang membocorkan semua rencanamu kepada Interpol. Aku berharap kau bisa ditangkap, namun kenyataannya kau selalu berhasil meloloskan diri. Aku kagum kepadamu, tetapi aku tidak akan berhenti mengejarmu. Aku akan terus berupaya membuat hidupmu menderita." Di saat yang bersamaan, sang hacker juga mengirim video Nelai yang sedang disekap kepada Aslan dan Anan. Ternyata hacker itu adalah saudara kembar Mati. Ceder. Sore hari, sang hacker mengunjungi makam kekasihnya yang bernama Jennifer. Barulah di sini diceritakan fakta masa lalu Mati dan saudara kembarnya. Dahulu, seorang ibu bernama Mia mempunyai 2 anak kembar. Mereka adalah Katir dan Mati. Sejak kecil, Katir memakai kacamata dan dikenal jenius dalam ilmu matematika. Sedangkan Mati tidak menggunakan kacamata dan dikenal jenius dalam ilmu komputer. Katir sangat menyayangi Mati sang adik. Katir tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Mati sang adik. Mereka bertiga adalah keluarga miskin. Mia berada di dalam penjara karena dituduh seorang polisi bernama Gopal atas kasus palsu. Hingga akhirnya Mia dihukum gantung. Jenazah Mia kemudian dimakamkan, namun Mati marah melihat jenazah sang ibu diseret oleh Gopal seperti menyeret karung sampah. Melihat hal itu, Mati mengambil sekop dan langsung menyayat leher Gopal hingga tewas.
Katir dan Mati lalu melarikan diri dan bersembunyi di gudang tua. Katir mengatakan, "Adikku, mulai sekarang kita harus bekerja sama. Ini semua aku lakukan demi melindungi dirimu. Mulai sekarang aku akan bersembunyi. Kau harus mengatakan kepada semua orang bahwa yang membunuh Gopal adalah aku, agar polisi mencari aku. Dengan begitu kau bisa hidup tenang. Mulai sekarang tidak ada nama Katir, yang ada hanya nama Mati." Katir dan Mati lalu tinggal di asrama panti asuhan. Mereka berdua tinggal di kamar yang memiliki ruang penyimpanan di bagian atas. Katir dan Mati akan bergantian melakukan aktivitas sehari-hari. Jika Mati keluar kamar, maka Katir harus bersembunyi di ruang penyimpanan itu. Beberapa tahun kemudian, Katir dan Mati tumbuh dewasa. Mereka berdua kuliah di universitas yang sama. Mereka berdua selalu bergantian dalam menjalani aktivitas sehari-hari sebagai satu orang. Di kampus, Mati mempunyai kekasih bernama Jennifer. Mereka berdua saling mencintai. Namun, hubungan mereka tidak disetujui oleh ayah Jennifer yang merupakan seorang polisi. Ayah Jennifer seringkali menangkap Mati atas kasus yang dibuat-buat dan memukuli Mati. Namun, karena Mati sudah bucin, Mati tetap mempertahankan kisah cintanya dengan Jennifer. Melihat penderitaan Mati, Katir tidak setuju dengan hubungan sang adik dengan Jennifer. Katir mendesak agar Mati melupakan Jennifer. Jika tidak, Katir akan membunuh Jennifer. Mati marah dan menampar Katir. Katir melihat Mati begitu mencintai Jennifer dengan sepenuh hati. Besok malam, Mati dan Jennifer kawin lari dan kabur ke luar kota. Mereka berdua bertemu di dekat halte bus. Tiba-tiba, sebuah mobil menabrak mereka berdua dengan kencang dan membuat Jennifer tewas di tempat. Mati yang tergeletak penuh luka melihat Katir dari kejauhan. Mati yakin Katirlah yang membayar preman bayaran untuk menabrak dirinya dan Jennifer. Mati bertekad akan balas dendam kepada Katir. Sejak itu, Katir dan Mati berpisah dan tidak pernah bertemu lagi. Aslan dan kepolisian terus mencari Nawab dan Nelai. Mereka juga akan mencari Yadav yang merupakan supir Nawab. Aslan menduga Yadav mengetahui sesuatu. Di saat yang bersamaan, Yadav sedang digantung di tiang oleh anak buah Risi. Risi menghampiri Yadav dan mendesak Yadav agar menunjukkan bagaimana wajah anak buah Nelai yang tidak lain adalah Mati alias Katir. Yadav pernah melihat Mati ketika Mati menculik Nelai. Yadav menunjukkan wajah Mati kepada Risi. Risi lalu mengambil handphone Yadav dan melihat wajah Mati. Setelah melihat wajah Mati, Risi tidak membutuhkan Yadav lagi. Risi langsung memberondong peluru kepada Yadav hingga tewas. Katir berhasil menemukan alamat markas Nelai. Katir langsung pergi ke sana, tapi ternyata anak buah Risi sudah berada di markas Nelai lebih dulu. Terlihat anak buah Risi sedang menyalakan gas untuk membakar markas Nelai guna menghilangkan jejak. Katir menyerap masuk ke kamar Nelai dan menemukan kacamata Nelai. Ternyata kacamata Nelai terdapat kamera kecil yang diletakkan oleh Mati. Karena itu, Mati dengan mudah mengetahui semua rencana Nelai dan Katir. Anak buah Risi melihat Katir yang mereka sangka sebagai Mati. Anak buah Risi langsung memberitahu Risi. Mereka semua lalu mengejar Katir. Mereka semua terlibat baku hantam. Tak lama kemudian, markas Nelai meledak. Katir terus mengejar salah satu anak buah Risi. Karena Katir ingin tahu siapa mereka dan mengapa mereka ingin membunuh dirinya. Katir belum sadar bahwa mereka semua adalah anak buah Risi. Aslan dan kepolisian mendatangi markas Nelai yang terbakar. Di sana, Aslan menemukan foto Nelai dan keluarganya. Aslan penasaran dengan sosok seorang bocil di foto itu. Aslan bertanya kepada para tetangga Nelai siapa bocil itu. Seorang pria tua yang sudah menjadi tetangga Nelai sejak lama mengatakan, orang-orang di sini biasa memanggil bocil itu dengan nama Mati. Mati dikenal seorang anak yang jenius dalam ilmu matematika. Aslan lalu pergi ke sekolah SMP tempat Mati dahulu bersekolah. Kepala sekolah mengatakan Mati adalah anak yang cerdas dalam matematika dan komputer. Tiba-tiba Aslan mendapatkan informasi dari anak buahnya bahwa mayat Yadav ditemukan di bangunan konstruksi. Jika Yadav mati, maka Aslan berasumsi Nawab juga mati. Di saat yang bersamaan, Risi semakin terbakar emosinya dan bernafsu ingin membunuh Mati alias Katir. Risi mengerahkan seluruh anak buahnya untuk membunuh Katir. Seluruh anak buah Risi membawa parang dan mengikuti Katir dari belakang. Di pasar, secara diam-diam, Katir berhasil menculik satu anak buah Risi. Katir bertanya, siapa kalian semua dan mengapa kalian mengejarku?
Anak buah Risi menjawab, kami diperintahkan Risi untuk membunuhmu. Kau juga telah menculik Nelai. Katir baru sadar ternyata Risi adalah mafia yang merupakan otak dari semua ini. Katir juga baru sadar selama ini ia membunuh atas perintah dari Risi. Katir lalu melepas anak buah Risi dan pergi mencari Risi. Katir bingung dengan semua ini. Padahal yang menculik Nelai adalah sang hacker, bukan Katir. Dan Katir belum tahu siapa hacker itu. Tapi mengapa anak buah Risi diperintahkan untuk mengejar dirinya? Aslan menduga Mati adalah hacker dan juga pembunuh Dimitri. Namun Judi tidak setuju dengan Aslan. Judi mengatakan sang hacker adalah ahli komputer sedangkan pembunuh adalah ahli matematika. Tidak mungkin semua itu adalah satu orang yang sama. Mereka pasti dua orang yang berbeda. Di sisi lain, para anak buah Risi berhasil menemukan Mati. Mereka semua mengeroyok Mati dengan parang. Dari belakang, Katir melihat anak buah Risi mengejar seseorang. Katir penasaran dan ingin tahu siapa seseorang itu. Dan ternyata seseorang itu adalah Mati, adik kandungnya sendiri. Katir tersenyum bahagia bisa melihat Mati lagi setelah sekian lama berpisah. Katir melihat para anak buah Risi yang sudah memegang parang bersiap akan mengeroyok Mati. Katir tidak terima dan mencoba menghalangi anak buah Risi. Katir berteriak kepada Mati dan memerintahkan Mati kabur melarikan diri. Akhirnya Mati sadar bahwa Katir sudah mengetahui jati dirinya yang merupakan seorang hacker. Katir juga baru sadar bahwa Matilah yang menculik Nelai. Teriakan Katir terdengar oleh Risi yang sedang menelpon anak buahnya. Risi baru tahu nama hacker yang menculik Nelai adalah Mati. Dan Katir adalah anak buah Nelai yang menjadi pembunuh. Di saat yang bersamaan, Judi baru sadar ternyata pembunuh yang merupakan ahli matematika itu adalah Mati alias Katir, calon suami Fana. Katir langsung menampakkan dirinya kepada anak buah Risi untuk melindungi Mati. Anak buah Risi langsung mengeroyok Katir. Mereka semua terlibat baku hantam yang sengit. Mereka menghajar Katir dari segala arah, namun Katir tidak berhenti membalas. Katir berhasil menghajar semua anak buah Risi hingga tewas. Katir lalu jatuh pingsan. Mati menggendong Katir dan membawanya ke rumah sakit. Mati masih menaruh dendam kepada Katir karena Katir telah membunuh Jennifer. Mati lalu mengikat Katir di tempat tidur. Tak lama kemudian, kepolisian datang dan menangkap Katir. Katir langsung dibawa ke kantor polisi. Anan ditugaskan atasannya untuk menjaga Katir di penjara. Anan lalu menelpon Risi dan mengatakan bahwa Katir sudah ditangkap. Risi memberitakan Anan agar Katir tidak menyebut nama Risi. Ternyata Anan adalah polisi korup yang bekerja untuk Risi. Anan langsung menginterogasi Katir dengan keras. Anan memaksa Katir agar tidak buka mulut tentang Risi. Sekarang semua orang tahu bahwa Katir dan Mati adalah saudara kembar. Aslan lalu menginterogasi Katir, namun Katir tidak berbicara sepatah kata pun. Dari markas mereka masing-masing, Mati dan Risi juga memantau CCTV ruang interogasi Katir. Katir berakting untuk menyelamatkan Mati sang adik. Katir berpura-pura tidak tahu apa-apa dan mengatakan dirinya adalah Katir, bukan Mati. Katir mengatakan bahwa selama ini yang membunuh wali kota Prancis, Perdana Menteri India, dan Dimitri adalah Mati. Aslan, Anan, Judi, Mati, dan Risi dibuat bingung oleh pernyataan Katir. Katir menangis dan mengemis agar dirinya segera dibebaskan. Dan akhirnya mereka semua percaya dengan akting dan omongan Katir. Ketika Aslan mengecek rekaman CCTV rumah sakit, Aslan melihat Mati memakai hoodie. Aslan berasumsi wajah itulah yang bernama Mati, yang merupakan hacker sekaligus pembunuh. Aslan langsung pergi mencari Mati. Setelah mendengar pernyataan Katir, Risi menelpon Anan dan mengatakan agar Anan bernegosiasi dengan Katir untuk menjebak Mati. Karena Risi ingin membunuh Katir, Mati, dan juga Nelai. Tanpa sepengetahuan Aslan, Anan dan para polisi korup lainnya bekerja sama dengan Katir untuk menjebak Mati. Terlihat Katir potong rambut dan berpenampilan sama persis dengan Mati. Anan lalu mengantar Katir menemui Fana sejenak. Katir mengatakan semuanya kepada Fana. Katir juga mengatakan ia harus menyelamatkan Mati. Fana tidak peduli dan tetap mencintai Katir. Katir dan para polisi korup berdiskusi untuk mencari di mana markas Mati berada. Dengan cepat kepolisian menjalankan ide Katir. Kepolisian langsung mencari Katir. Kepolisian memblokade semua jalan di daerah yang diduga menjadi markas Mati. Setelah itu, kepolisian mencari titik-titik lokasi pengguna listrik dan internet yang terbanyak. Akhirnya, mereka berhasil menemukan titik lokasi yang menggunakan listrik dan internet terbanyak. Ternyata, lokasi itu berada di dalam mal yang tidak beroperasi.
Mereka semua langsung meluncur ke sana. Setibanya di sana, Rishi dan para anak buahnya sudah lebih dulu tiba di sana. Terlihat Mati berusaha bersembunyi, sedangkan Katir berusaha menyelamatkan Mati. Tanpa basa-basi, Rishi memberondong peluru kepada Katir. Peluru itu mengenai Anand dan para polisi korup. Anand dan para polisi korup tewas di tempat. Katir terlibat baku hantam dengan para anak buah Rishi. Katir berhasil menghajar beberapa anak buah Rishi hingga tewas. Setelah itu, Katir masuk ke ruangan rahasia yang menjadi markas Mati selama ini. Di sana, Katir melihat Nelai yang masih disekap. Mati yang masih membenci Katir langsung menghajar Katir habis-habisan. Mati lalu berteriak kepada Katir dan bertanya mengapa Katir membunuh Jennifer. Katir menjawab, "Aku tidak membunuh Jennifer." Katir lalu menjelaskan semuanya. Katir mengatakan, "Ketika kau berusaha kawin lari dengan Jennifer keluar kota, aku menemui Jennifer dan memberikan 2 paspor untukmu dan Jennifer ke luar negeri, agar kau dan Jennifer bisa memulai hidup baru dengan aman di luar negeri." Tapi ternyata Jennifer memberitahu rencana kawin lari itu kepada adiknya dan membuat ayah Jennifer mengetahui rencana itu. Akhirnya, ayah Jennifer membayar preman bayaran untuk membunuh kau dan Jennifer. Yang menabrakmu dan Jennifer adalah preman bayaran ayah Jennifer. Mati terdiam membisu. Mati baru sadar selama ini dirinya salah sangka kepada Katir. Tak lama kemudian, Rishi datang dan menembaki markas Mati. Tembakan Rishi membuat Nelai tewas di tempat. Katir mengatakan, "Mati, sekarang kau bisa menggantikanku sepenuhnya. Kau bisa memiliki Vanna, seorang wanita yang baik hati. Vanna akan mengisi kekosongan hatimu yang sudah ditinggal mati Jennifer. Sekarang kau akan menggantikanku menjadi Mati dan tidak ada lagi nama Katir." Katir melepas kacamatanya dan kembali berhalusinasi seakan-akan ia berdiri bersama sang ibu. Katir lalu keluar ruangan dan baku tembak dengan Rishi dan para anak buahnya. Anak buah Rishi berhasil menembak dada Katir. Katir membalas dan berhasil memberondong peluru kepada anak buah Rishi hingga tewas. Kaki Rishi terkena tembakan Katir hingga kesulitan berdiri. Namun Rishi mencoba bangkit dan terus membalas tembakan Katir. Katir berhasil menembaki Rishi hingga tewas. Di detik-detik akhir nyawa Rishi berhasil menembak tepat ke jantung Katir hingga tewas. Tak lama kemudian, Aslan datang dan melihat mayat Katir, sedangkan Mati duduk di kursi dan merenung. Semua orang mengira yang masih hidup adalah Katir dan yang meninggal dunia adalah Mati. Padahal yang meninggal dunia adalah Katir dan yang masih hidup adalah Mati. Namun Vanna tahu bahwa yang meninggal dunia adalah Katir, pria yang selama ini menjadi Mati yang sangat ia cintai. Vanna yakin akan hal itu karena beberapa jam sebelumnya Katir mengatakan kepada Vanna bahwa Katir akan menyelamatkan Mati. Habis. Apa pesan dari film ini? Seorang abang sejati pasti akan melakukan apapun untuk melindungi adiknya, karena hubungan yang paling kuat di dunia ini adalah hubungan darah. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.